Dia nasihat ladina nga mau tahu pasti ang kedua telu masalah na hadapi. Ya kung kataw makada dewa pangewangi ya si bapak na jamu tapat-tapat. Kecuali tahu taruh na tahu bebek si bola di memang selama tahu normal biasa angka si salah pendapat. Kenapa? Karena sakinah tidak akan lahir kecuali sudah ada masalah. Karena sakana itu bahasa Arab tenang dari kupure magaru. Ya kung ka kopi garu na petenang maka dia bahasa Arab na sakana. Pepohonan ya kung ka daun-daun kayu yang diterpa angin kemudian bergerak kemudian tenang itu sakana. Hati yang bergejolak kemudian tenang itulah sakinah. Ada ayat di dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat Al-Husni. Yang disebut dengan ayat Al-Husni ini sebenarnya adalah zimatnya ulama. Itu dibaca 7 kali di waktu maghrib dan juga 7 kali di waktu subuh. 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kenapa ayat ini penting dibaca 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh? Imam As-Sawi dalam tafsir As-Sawi menyampaikan, siapa yang membaca 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang, maka dia tidak akan kena fitnah dunia, tidak akan mendengarkan kabar buruk, keluarganya akan dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya, ditenangkan kehidupannya, dicukupkan rezekinya, dan kelak mendapat syafaat kepada Rasulullah SAW, dan dia akan minum di telaga Rasulullah sepuasnya. Makanya saya wasiatkan Dinda, amalkan 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah ini yang disebut dengan ayat Al-Husni. Inilah azimatnya para ulama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis an-nikahu li sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah walimatul urus, wabil khusus pengantar mempelai pengantin perempuan dari laki-laki, perempuan dari Makassar dan seluruh keluarga besar mempelai pengantin laki-laki. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita hadir pada pagi hari ini untuk menjadi saksi pada kaki hadir madapungang untuk memberikan doa kepada anak kita yang sementara duduk di pelaminan. Jadi alim malabdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampi maka daya koganna ipatapulo umat ku situ datudangan. Kemudian dia berdoa, maka salah satu di antaranya pasti ada yang doanya mustajabah. Karena 40 jamaah itu salah satu di antara mereka ada waliullah. Itulah sehingga sholat jenazah Rasulullah meminta mencukupkan 40 jamaah. Imam Asy-Syafi'i dalam sholat Jumat nanti mensahkan ketika 40 jamaah mukim. Magi dapat 40 karena bilangan itu ada waliullah, ada kekasih Allah. Angka ki hadere mada pungari lalana ya onro masa genewe untuk memberikan doa restu kepada anak kita yang sementara duduk di pelaminan. Malada ina puminasa kedua tomaton nabuti ngaronewe makoto perope mabuti makun reye aja tasalai onro tatuda narekodeti lodongan anak tak yang sementara duduk di pelaminan. Memagi-magi rumah tangga yang akan dijalani mampu dia mendapatkan keberkahan. Yelingi baraka alumuya di sini na masalah yang kainoloy nasabak degaga rumah tangga degaga masalah.
Jadi aja tak ada orang yang berkeluarga itu jauh dari masalah, tidak. Makanya Allah menyebutkan kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah dilepaskan, dikeluarkan dari masalah. Denah kada dunia le masalah. Maka rumah tangga itu nanti pasti ada masalahnya. Ya nasyal ladina ngamau tawe pasti ang kedua telu masalah na hadapi. Ya kung kataw makada dewa pangewangi ya si bapak na jamo tamatapa. Kecuali tahu taruh na tahu bebek si bola di memang selama tahu normal biasa ang kasih salah pendapat. Kenapa? Karena sakinah tidak akan lahir kecuali sudah ada masalah. Karena sakana itu bahasa Arab, tenang dari kupure magaru. Ya kung ka kopi garu na petenang maka dia bahasa Arab na sakana. Pepohonan ya kung ka daun-daun kayu yang diterpa angin kemudian bergerak kemudian tenang itu sakana. Hati yang bergejolak kemudian tenang itulah sakinah. Jadi inti dari sakinah adalah ketika ada masalah. Jadi kalau doang di rumah tangga atau maka mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ilau doang isitongan natu mapangewang. Itu intinya. Ilau doang ada sedikit masalah karena sakinah tidak datang kalau tidak ada masalah. Kemudian mawaddah, cinta yang didasari kecantikan. Ia makun raya terbatas waktu cantiknya. Makun raya itu tidak lama, cantiknya tidak lama. Satu. Jadi cantiknya wanita itu paling tinggi 50 tahun. Lewat 50 tahun sudah pudar. Nah, makanya kalau ada orang menikah nariko angka atau bunting gara-gara cantik fisik, maka insya Allah tidak lama akan cerai. Nah sebab magai ya napa aja nama cantik pajatau di macaning. Nah, kemudian yang ketiga adalah warahmah siama ama namo mato atau disisapa. Nariko angka rumah tangga dena na sisapa dena nak kutanang kada kay gilo makmu kay gilo bapakmu, maka nariko kay boleh joka berarti warahmanya sudah hilang. Tapi selama tu disisapa mo pa boleh buntingin ang karewa kay gilo makmu ang kay boleh joka kay gilo makmu kay gilo bapakmu, selama sisapa tawe berarti itu warahma sebenarnya. Siama ama istilahnya. Namo mato kecantikan sudah tidak ada, paja di mulus tapi masih saling mencari, itulah warahmah dan itulah yang kita doakan. Tapi angka pondasinya paling kuat. Pondasi paling kuat dalam rumah tangga adalah takwa. Makanya dulu di Facebook terlimakan mudah-mudahan samawah, singkatan dari sakinah mawaddah warahmah. Ya kuya mudah-mudahan sama rata. Sakinah mawaddah warahmah dan takwa. Karena itu penting. Magina takwa penting karena takwa dalam rumah tangga itu yang melepaskan masalah. Makanya pasang ini terjaga inilah kita jadi sama bicara ya dan bisa bahasa Bugis. Oh iya, jaga baik-baik suaminya Dinda, jaga baik-baik pasangan tak, jangan sampai jadi masalah nanti dalam perjalanan rumah tangga. Karena kenapa? Dulu itu babu biasa tahu sandala minindang ulawang, orang biasa curi emas, curi motor, curi kendaraan. Sekarang ada juga sudah ada pencuri suami. Iya, pencuri istri juga ada. Apalagi kalau saya lihat tampan-tampannya ini pengantin laki-laki, wah bahaya. Nah, kayaknya minimal 3 gadis yang pernah dirayu ini. Makanya saya minta dijaga baik-baik. Nah, makanya terjaga bila kita, insya Allah ada doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita bangun di waktu subuh, baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali. Sesudah sholat maghrib baca juga Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Insya Allah keluarga kita dijaga oleh Allah. Ya komelo ki jaga ya keluarga tidak akan diganggu. Sebenarnya ada 2 doa yang paling mustajabah. Yang pertama itu tadi, sebenarnya doa itu dibaca ketika bangun. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Anak-anak kita dijaga, harta-harta kita dijaga, keluarga kita dijaga. Karena itulah makna titip harta dirimu kepada Allah. Karena tempat penitipan yang paling aman hanya Allah. Karena Dia yang tidak pernah lepas dari penjagaannya. Kalau keluarga yang suruh kita jaga itu tidak akan mungkin karena ada batasan kemampuan. Tapi ketika Allah itu akan menjaga selamanya. Dan Allah menjaga orang itu di hatinya, kalbunya. Makanya cinta akan selalu dijaga,
keselamatan akan selalu dijaga ketika Allah menganugerahkan. Maka titip keluarga kita kepada Allah. Caranya baca doa itu ketika pagi atau subuh, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Yang kedua ketika maghrib baca juga 7 kali, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kemudian yang kedua, ada ayat di dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat Al-Husni. Yang disebut dengan ayat Al-Husni ini sebenarnya adalah zimatnya ulama. Itu dibaca 7 kali di waktu maghrib dan juga 7 kali di waktu subuh. 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kenapa ayat ini penting dibaca 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh? Imam As-Sawi dalam tafsir As-Sawi menyampaikan, siapa yang membaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang, maka dia tidak akan kena fitnah dunia, tidak akan mendengarkan kabar buruk, keluarganya akan dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya, ditenangkan kehidupannya, dicukupkan rezekinya, dan kelak mendapat syafaat kepada Rasulullah SAW, dan dia akan minum di telaga Rasulullah sepuasnya. Makanya saya wasiatkan Dinda, amalkan 2 ayat terakhir Quran surat Taubah ini yang disebut dengan ayat Al-Husni. Inilah azimatnya para ulama. Detang kalinga kareba maja, kemudian tidak ada fitnah dunia yang menimpa kita, keluarga kita tidak akan diganggu, karena inilah yang menjaga. Karena ayat ini termasuk ayat pamungkas untuk menjadi tolak bala sekaligus keselamatan. Mudah-mudahan itu diberikan keberkahan. Kemudian yang wasiat saya yang kedua yang paling penting, sebenarnya ia di oko ogie nareko puraki mapa boting langsung siara kubur. Malam pertama tidak ziarah, nanti besoknya langsung ziarah. Magi disuruh masyarakat kubur. Banyak orang keliru memahami ziarah kubur pengantin baru. Sembarang nunrui bawai. Kadang-kadang nenek korong, kadang korong, jangan. Kalau orang tua masih hidup dua-dua, paling-paling dibawa ke neneknya. Tapi yang paling pokok, jangan ke neneknya. Yang paling pokok, cari makam ulama. Tasapai ki buruk atau bandrita. Ki buruk na wali, ziarahi, suruh pengantin baru ziarah ke sana. Kemudian minta bacakan suratul Fatihah. Setelah itu suruh berdoa, ya Allah, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku kelak keberkahan, sebagaimana berkah yang engkau berikan kepada ulama ini. Itu yang disebut dengan tawassul. Yang tidak boleh itu meminta langsung ke kuburan. Misalnya hopo nganu pas salama ya anakku alinga disingang, itu yang namanya tawassul, itu yang musyrik. Tapi kalau kita bacakan Fatihah kepada orang yang meninggal, utamanya di makam para wali. Di sini ada makamnya Guruta Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendrek. Beliau adalah wali Allah. Di sini banyak makam ulama. Di Sidrap ini banyak. Ada di Sayyid Karama, di Telat-Telang. Itu ulama kita. Ulama langsung dari Yaman, dan itu adalah wali Allah. Datangi makamnya, kemudian bacakan Fatihah, kemudian berdoa kepada Allah. Ipun talingak barakah, alingi anak-anak dan keturunanku barakah, pada barakah engkau talingi atau pandite. Dalilnya ada, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal malaika, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumulingi papedalle. Ulama kita diberi nikmat karamah, diberi nikmat kewalian, diberi nikmat ketakwaan. Datangi itu, kemudian minta kepada Allah. Dia agak beda na Pak Abu Kongka atau letek bola baru. Dan mendreki bola na nama cantik bola na irita. Agak biasa ipau. Pepo taleto ka kasih dalek pada telinga iya. May bagi-bagi itu na wadi ngamak bola. Saya bisa bikin rumah secantik ini. Itu sama ketika kita ke makam kemudian berdoa kepada Allah. Supaya kalau anak-anaknya bisa menjadi wali Allah, bisa menjadi ulama. Ia naruh tujuan nanti masyarakat kubur, tapi mega tahu kebuntin parui macone masyarakat begaga tahu pandita nasyarai, sehingga juga anaknya tidak ada mendapatkan keberkahan dari doa itu. Makanya penting saya wasiatkan, jangan sembarang datang berziarah. Datangi orang-orang tertentu yang memiliki kewalian. Pada Guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle di Mangkoso, pas depan masjid Mangkoso itu, singgah di situ, ziarahi makamnya dan minta keberkahan kepada Allah sebagaimana yang diberikan. Itulah tradisi ulama-ulama kita.
untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga, wasiat saya sebelum berhubungan usahakan agene lalu berwudu sebelum berhubungan. Kenapa? Ketika kedua-duanya berwudu, majene moki lelewali, atau kita berhubungan dan istri bisa hamil dengan itu, insya Allah anaknya akan menjadi orang baik. Tapi ada dua waktu yang paling bagus untuk berhubungan. Yang pertama sesudah sholat duhur. Itu isyarat dari hadis Nabi. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari. Kenapa hadis menyebut siang? Kenapa bukan malam? Kenapa bukan sore? Kenapa bukan pagi? Nabi mengatakan ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa diminta untuk mengetuk? Itu isyarat untuk orang tua bahwa ada tempat di situ ketika engkau berhubungan bisa melahirkan anak yang soleh. Makanya tempat yang paling bagus berhubungan untuk mendapatkan keturunan yang kuat akidah imannya, berhubungan sesudah sholat duhur. Itu petunjuk para ulama. Kemudian yang kedua, sebelum atau sesudah sholat subuh. Karena kenapa? Itu berkah malaikat turun pada waktu itu. Makanya sedekah subuh itu sangat bagus. Sholat subuh itu disaksikan malaikat. Karena berhubungan sebelum dan sesudah sholat subuh, itu juga bisa menguatkan keimanan anak-anak kita. Ya niko imun rina isah bahaya lada. Madarian terlalu pesantren itu lelak tu bola dan pengantaraan. Kenapa? Karena memang imun rina isah tak kibuai. Nah, mereka kata nih pengantaran botingnya biasanya bikin anak ini kapan? Sesudah Isa ya, makanya lemah keimanan anak-anak kita. Dan jangan berhubungan sama sekali, jangan berhubungan ketika dalam keadaan ngantuk, karena kita akan meninggalkan nanti melahirkan anak-anak yang berpenyakit dan lemah fisik. Jangan juga berhubungan ketika sangat kenyang, karena itu akan melahirkan keturunan yang bodoh. Dan jangan berhubungan di saat lapar sekali. Karena kenapa? Karena anak kita akan malas. Itu kuncinya. Makanya tidak sembarang berhubungan. Karena menurunkan anak yang baik itu harus dipersiapkan dengan matang. Aja nih yang mbak bawa lo materu. Harus dengan pelan-pelan, harus dengan bagus. Aja neki yang paling utama sholat sunnah hajat. Sampai sunnah hajat kemudian berhubungan. Ini saya sampaikan kepada pengantin baru. Pengantin lama juga bisa pakai. Kalau bilang wah sudah lewat Pak Ustaz, tidak bisa melahirkan, gampang ganti mamanya atau tambah. Aja mau tersinggung kan. Kemudian wasiat saya yang keempat, jangan sekali-kali berhubungan badan manakala salah satu pasangan sudah bermimpi berhubungan badan. Purakam maki metindro, kemudian menipiki berhubungan badan. Jangan berhubungan dengan pasangan kecuali diantara dengan wudhu. Kapan berhubungan kalau salah satunya sudah bermimpi dan hubungan itu menyebabkan istri hamil, maka dipastikan anaknya lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Ini penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawaris dalam buku psikoterapi Al-Quran. Makanya saya sampaikan ini perlu hati-hati ketika sudah tidur kemudian bermimpi, ajene lalu kenapa berhubungan dengan pasangan atau mau melakukan hubungan dua kali, bicarogi na milokamay madobolo, harus diantarai dengan wudhu supaya nanti anak-anak kita itu tidak lahir dalam keadaan prematur. Nah, sebab kapan hubungan kedua yang tidak diantarai dengan wudhu na takut morodar makun reye, maka anak akan lahir dalam keadaan prematur. Itu yang bahaya. Makanya ini saya wasiatkan, ini untuk generasi-generasi kita harus dipersiapkan dengan matang. Kemudian angkat baraka melo peletukan ini dalam rumah tangga, insya Allah ada rezeki yang terbuka. Nah, sebab pengalaman itu janji nikahkan, saya akan berikan rezeki kepadanya. Mega tu tomato salah kaprah. Nah, sengaja nih Pak Boti nade pagadale nade pagajaman nah. Nikahkan baru Allah turunkan rezekinya. Karena pintu rezeki salah satu cara membukanya dengan menikah. Orang yang sudah menikah ada pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah. Tapi kalau tidak menikah itu tidak dibuka. Nanti selesai menikah baru dibuka. Makanya orang yang menikah dua kali itu terbuka. Ini yang dua istrinya banyak pintu rezeki. Tapi saya tidak suruh menikah dua kali. Saya cuma mengatakan Allah menjanjikan pintu rezeki yang sudah menikah. Makanya upasani jangan khawatir, karena ada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Insya Allah cuma kita harus menambah jalurnya. Sesudah sholat sunnah subuh, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim 100 kali. Tidak akan pakir hingga meninggal.
Yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, dibaca sesudah sholat duhur 100 kali. Kalau sudah sholat subuh dicukupkan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu si makna Ka'bah. Siapa yang membaca ini, itu akan dilebihkan hartanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga sesudah asar, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, supaya semua urusannya diangkat oleh Allah dan dimudahkan seluruh masalah yang dihadapi. Dan itu dibaca 100 kali. Namun ia minta pandangan Bu. Sebenarnya ada 5 amalan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahalazim sesudah sholat sunat subuh. Kemudian la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sesudah sholat duhur. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri sesudah sholat asar. Kemudian suratul Waqi antara maghrib dengan isya. Kemudian yang sesudah sholat subuh adalah sholat sunat duha. Amalkan minimal 4 rakaat, jangan 2 rakaat. 2 rakaat itu Pak Brotun. Kalau 4 rakaat tidak akan miskin kata Nabi hingga dia meninggal. Banyak orang biasa mengeluh, Ustaz saya sudah duha setiap hari, tapi rezeki juga begini-begini karena duhanya 2 rakaat. 2 rakaat duha itu hanya sedekahnya tubuh kata Nabi. Nanti 4 rakaat baru tidak akan miskin atau tidak akan fakir hingga dia meninggal. Ibu-ibu harus mengamalkan ini. Jangan fokuskan kepada suami, tapi fokuskan kepada ibu yang mengamalkan, istri yang harus mengamalkan. Laki-laki itu bekerja, walaupun dia harus tetap berdoa, tapi perempuan harus berdoa. Kenapa? Karena doa wanita 3 kali lebih cepat dibanding doa suami. Coba kita dari ibu pejabat besar, Soeharto ketika Ibu Tin wafat langsung drop. Habibie ketika Ibu Ainun wafat langsung tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono seorang yang hebat, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Laki-laki yang hebat itu karena kelembutan istrinya berdoa. Jangan anggap bahwa wanita yang ada di samping kita itu lemah, tapi karena doanya bisa menembus sampai ke aras. Makanya wanita yang banyak berdoa, insya Allah suaminya akan sukses. Tapi wanita yang jarang berdoa, suaminya akan kalang kabut dalam kehidupan. Makanya dilodongi. Kenapa? Karena memang doa dititip ke istri. Itu yang paling bagus. Makanya jadi ibu-ibu itu 5 HP itu. Pak Mega tuh HP na urusan di semana urusan na tahu. Ang kayaan mapat diwata ko Sumatra, mapat ilakat na yano ko Bone, mapat diutu na yano ko Surabaya, mapat diwata na yano katiyano matunubalo ko Pendra, padahal laki na jamba-jamba denisan. Ini yang kadang-kala dia tahu semua urusannya orang. Si anu sakit di sana, si anu suaminya mencerit di dekatnya dia tidak tahu gara-gara handphone. Ini yang bahaya. Makanya jangan sering bermain HP. Ada orang Pak istrinya main HP di kursi, suaminya di depan televisi, anaknya di kursi, tidak pernah bicara satu malam, sehingga tidak ada ikatan emosional dalam keluarga gara-gara handphone. Makanya pasangi jangan terlalu banyak bermedia sosial. Nah ini yang penting. Kemudian laki-laki harus siapkan 4: aju, rumah, waju, pakaian, kaju, makanan, aju-aju, anu. Biar tidak dipaham perempuan, yang penting laki-laki paham. Aju bola, rumah itu tanggung jawab laki-laki. Waju pakaian, pakaian perempuan itu Pak tidak pernah cukup. Semua model ada, mulai dari yang miring-miring sampai yang dibalut-balut ada. Sekarang yang terbang-terbang di belakang ada juga yang berlubang dari dalam tangannya keluar begini. Nah, itu saya tidak tahu model apa namanya, angka mana rupanya. Makanya wanita tidak pernah cukup bajunya. 3 lemari itu masih begini matanya kalau ke pasar. Selalu begini itu dia di Shopee tuh, oh ini cantik lagi ini. Kenapa? Karena wanita itu selalu ingin tampil sempurna. Laki-laki Pak jasnya 5 tahun tidak diganti. Enggak lalu arwahnya jasad na pakai buti, na pakai Pak buti enak. 28 tahun tidak diganti jasnya. Kenapa? Laki-laki begitu, simpel sekali kalau mau jalan. Dia ambil celana, ambil bajunya, jasnya tinggal ditarik, kepalanya dikasih begini saja, sokoknya sudah jalan. Kalau mukanya itu dikasih begini saja, oh selesai. Kalau perempuan tidak bisa. Macam mipuli yolo, macam mipuli bondri, macam mipuli mau di mana? Mau lihat ke depan, boleh juga ke belakang. Kalau ketemu orang ditanya lagi, tidak ada jibekok, tidak ada jebak. Padahal dia sudah cermin 3 kali itu. Naik ke mobilnya orang dikasih begini lagi spionnya. Itu atau ke mana ke spion itu, makanya tidak ada lurus itu ke spion di luar itu kalau ada perempuan sudah lewat. Kenapa? Wanita itu bahasa Arabnya adalah mar'ah, sedangkan cermin bahasa Arabnya adalah mir'ah. Itu satu akar kata. Wanita dengan cermin tidak bisa dipisahkan. Makanya wanita kalau ke pengantin selalu tasnya besar karena ada cermin di dalam. Kalau laki-laki tidak, urusannya di belakang. Nah ini penting saya wasiatkan. Kenapa? Karena kesenangan laki-laki ada pada pandangan, itu harus perempuan tahu.
Jadi mesti selalu neces, selalu kinclong mukanya. Kenapa? Karena syahwat suami 60% ada pada pandangan. Wanita kalau tidak cantik tidak laku. Laki-laki biar tidak ganteng, yang penting jago mabote laku. Itu kuncinya. Jadi arone namone itu manggareta aku macam mabote insyaallah laku ki. Tapi ya makumre yang ada nama cantik sabaraki. Makanya semua penjual Pak mulai dari Sidrat sampai Makassar yang menjaga warung itu perempuan. Kenapa? Karena pengaruh itu besar untuk laki-laki. Makanya hati-hati nih, apalagi di Makassar dengan Sidrat. Nanti kalau selalu manyung mulutnya di rumah begini, kalau mau jalan suaminya, ada yang senyum-senyum di warung, langsung dia bilang, ini lebih cantik daripada istriku di rumah. Itulah faktor awal selingkuh. Karena istrinya manyung di rumah. Makanya jangan manyung kalau mau berangkat suaminya. Harus senyum-senyum kalau mau berangkat suaminya. Supaya nanti selalu diingat. Kemudian yang terakhir, aju, waju, kaju, aju-aju. Yang terakhir adalah aju-aju. Ini yang penting. Makanya aju-aju ini bahasa Bugis. Harus tadi belikanlah perempuan kulkas, belikan kompor gas, belikan tas, belikan juga emas, belikan juga mobil ras. Tapi biar ada emas, ada kulkas, ada mobil ras, kalau tidak ada pacas, naik mobil ambulans pulang. Langsung mengerti ini. Kalau saya bilang pacas, langsung mengerti. Makanya di dalam agama kita diajarkan oleh Rasulullah, ada sedekahnya Nabi Ibrahim. Setiap mau makan sedekahnya Ibrahim, insya Allah tidak lama syahwat. Apa itu? Garam halus. Siapa yang makan garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan, maka pasti dicerdaskan otaknya. Yang kedua tidak akan lama syahwat. Yang ketiga tidak akan keracunan makanan. Karena itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya orang yang makan garam halus insya Allah cerdas. Anak-anak yang sebelum makan diajari makan garam halus, itu sunnah Nabi. Cuma orang lupakan. Kalau kita buka kitab Hiyalimitin karangan Imam Al-Ghazali, itu dia rinci. Makanya kalau mau makan garam halus sedikit. Dalam ilmu medis itu juga obat tidak akan keracunan makanan karena yodium asli. Kemudian yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lama syahwat yang mengamalkan itu. Makanya penting, air garam itu juga obat. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Karena air laut itu 70% oksigennya. Orang kena serat kejepit suruh mandi di laut. Rutin 1 bulan, insya Allah bisa jalan itu. Kenapa? Karena terapi yang paling bagus adalah air garam, karena dia oksigennya padat. Di darat itu cuma 30, laut itu 70. Makanya orang yang kalau terapi kesembuhan paling cepat sebenarnya air laut. Cuma kadang orang tidak gunakan. Baharudin Lopa almarhum itu setiap subuh Jumat pasti mandi di laut untuk menjaga kesehatan fisik. Saya ketemu kemarin Bapak Insinyur Haji Aksa Mahmud, itu bisa berenang 1 kilometer tanpa alat di laut, pada umumnya sudah 67 tahun. Itu karena dia selalu menggunakan terapi air laut. Makanya orang yang tidak paham dengan khasiat air laut, itu kadang tidak mempedulikan. Padahal di situ intinya, kalau ada orang lama syahwat, suruh rutin mandi di laut, itu juga obat yang paling bagus. Makanya kalau ada orang kena gangguan jin, nah dia tidak bisa diruqyah, suruh mandi di laut. Menyelam pertama suruh baca suratul Fatihah, baru naik menyelam kedua suruh baca ayat kursi, jinnya akan keluar. Itu cara orang mengeluarkan jin yang tidak bisa diruqyah. Nah inilah yang dipakai ulama kita dari dulu. Makanya penting, tapi insya Allah ada jin yang menjaga 2 anak kita ini, namanya Dasin dan Dasima. Jin itulah yang mengganggu rumah tangganya supaya kadang bertengkar. Tapi insya Allah ketika dia salam atau kau masuk ke kamarnya, jin ini akan keluar. Jadi obat supaya tidak diganggu jin di dalam kamar, ucapkan salam ketika masuk ke dalam kamar, Dasin dan Dasima akan keluar. Tapi saya sampaikan Dinda, jangan terlalu banyak ngomel kalau ada masalahnya suami. Diam saja dan doakan. Kalau tidak, kasih saran dengan membisik-bisik. Jangan berdebat. Kalau suaminya marah-marah, diam. Kalau istri marah-marah, suaminya harus diam supaya tidak berdebat. Kalau ada satu marah kemudian ngomong satu kali dia terbang piring itu. Tidak ada sayapnya yang biasa terbang. Tapi kalau ada yang marah satu diam, insya Allah berhenti. Apalagi kalau, tapi saya tahu itu perempuan yang tukang marah. Siapa namanya ini perempuan? Fitri, alhamdulillah selamatlah pengantin laki-laki. Namanya bagus, bukan tukang marah. Yang tukang marah itu Wati, Fatmawati, Sukmawati, Rahmawati, itu yang tukang marah. Ya, Fitri tidak insya Allah. Itu kagak makundar biasa Wati. Ada
Itu kalau wati Pak, suaminya Turutoto ini nanaki dan kamate. Tidak akan bisa melawan itu suaminya. Kenapa? Karena memang nama ini ada yang menjaga sebenarnya, yang tidak mau ditundukkan. Itu susah ditundukkan. Wati, tapi kalau dia jadi pemimpin pasti berhasil. Karena dia bisa memerintah laki-laki. Itu hebatnya nama yang ada wati di ujungnya. Yang kedua yang kamakunray manipi timur rese na pananakataw tu apa maringan inaka. Kaya mong magalak kau jaya balik bulana. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya wasiatkan kepada pengantin baru dan juga kepada pengantin lama, terkhusus juga kepada saya pribadi, jangan tinggalkan ibadah termasuk sholat dan jangan tinggalkan sedekah. Bersedekah yang paling bagus tidak adalah melayani suami dengan sempurna, karena pahalanya sama dengan ibadah umrah satu kali. Makanya macam ya kumelo kita kabineta saya mekila umrah, itu yang paling bagus. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.